Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Henshin pada episode 343 yang lalu. Episode 344. Setelah Henshin turun dari mobil mewah itu, segera dia menuju ke sebuah warung Tegal. Mau makan apa nak? Tanya ibu penjual makanan itu. Iya bu, satu nasi rendang, nggak pakai sambal ya bu, ucap Henshin. Minumannya? Tanya ibu itu. Ini saja bu, ucap Henshin, sembari mengambil air mineral, ukuran 1 liter, yang tersedia di atas meja. Tak menunggu lama, makanan pesanan itu pun tiba. Silahkan, ucap ibu tua itu, yang kemudian dibalas Henshin. Terima kasih ibu. Sesaat Henshin menikmati sarapan paginya, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Telelulit, 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 telelulit. Ya halo Sai, ucap Henshin, melalui sambungan telepon. Kamu di mana? Kok nggak kasih kabar? Tanya Kaori. Maaf Sai, aku masih terjebak macet, jadi aku menepi sebentar, untuk membeli sarapan. Ini aku lagi makan, di warung Tegal pinggir Sudirman, ucap Henshin. Ya ampun, mustinya ditahan dulu, disimpan dulu si merahnya, baru cari makan sayang. Pasti sekarang ini, kamu tengah jadi sorotan deh. Mobilnya Lamborghini, tapi makannya di warung Tegal, ucap Kaori. Lah emang kenapa? Nggak salah kan Sai? Sahut Henshin. Yang nggak ada yang salah cinta. Siapa juga yang nyalahin? Cuman terkesan salah kostum aja. Ya sudah kalau gitu, lanjutkan makannya. Nanti kalau sudah sampai kantor, jangan lupa kasih kabar ke aku ya. Biar akunya nggak khawatir, ucap Kaori. Siap, aku kabari kalau nanti aku sudah nyampe kantor. Kemudian pembicaraan mereka pun berakhir. Sesaat Henshin meletakkan ponselnya, ibu penjual makanan berkata, maaf nak, bukan maksud saya mengganggu Anda untuk menikmati makanan. Tapi, apakah mobil merah itu milik Anda? Kemudian Henshin menjawab, sembari melihat ke arah belakang, di mana mobilnya tengah diparkir. Iya ibu, itu mobil saya. Loh kok, papa, maaf pak, sebentar pak, teriak Henshin, sembari sedikit berlari dari luar warung Tegal. Astaga pak, kok main derek aja pak? Mustinya Anda tanya dulu, izin dulu sama pemiliknya, jangan asal tarik aja. Lagian di sini tidak ada larangan mobil untuk berhenti, ucap Henshin. Memang tidak ada larangan mobil untuk berhenti di sini, tapi Anda mesti tahu kalau jalanan di depannya itu macet. Kalau mobil Anda berhenti di sini, mobil lainnya tertahan untuk berbelok ke kiri dan ke arah kanan, ucap salah seorang petugas dishub. Sebentar dulu pak, coba bapak sekalian lihat, apakah jalan ini padat kendaraan? Apakah banyak mobil yang lewat sini? Atau motor yang sedang berlalu lalang? Di sini kan jalan perumahan pak, bukan jalan utama, lain dengan jalan yang ada di sebelah sana itu. Sembari Henshin menunjuk ke arah depan, jalan utama yang sedang terjebak kemacetan. Kalau saya berhentikan mobil di jalan itu, saya bisa menerima ketika mobil saya Anda derek. Tapi masalahnya, ini akses jalan menuju ke perumahan pak, ucap Henshin. Sama saja pak, jalan perumahan ini adalah merupakan jalan alternatif kedua. Kalau jalan utama di depan itu macet, kami tak akan tebang pilih. Siapa yang melanggar, kita tindak, ucap petugas dishub. Bukannya saya melawan atau melanggar hukum pak, saya paham tentang tata krama. Bagaimana menempatkan sesuatu, terutama perihal memarkirkan mobil. Andaikan saja bapak sekalian ini memberikan tanda dilarang berhenti di sepanjang jalur ini, mungkin saya tidak akan memberhentikan mobil saya di sini. Berhubung tidak ada satupun tanda larangan berhenti, maka saya merasa bebas untuk memarkirkan mobil saya di sepanjang jalan ini, ucap Henshin. Seharusnya Anda itu bisa lebih memahami kondisi jalan. Kalau kondisi jalanan depan macet, harusnya Anda langsung jalan, bukan malah makan di warung. Gini aja, penjelasannya di kantor. Anda bisa datang ke kantor untuk mengambil mobil Anda ini. Kami hanya menjalankan tugas yang memang semestinya, ucap petugas dishub yang terlihat masih muda itu. Wah nggak bisa gitu pak. Tidak semua permasalahan harus diselesaikan di kantor. Kita selesaikan di sini secara baik-baik, sehingga mobil saya tidak menjadi korban, ucap Henshin. Terus bapak ini maunya apa?
Lagian Anda ini, bukanlah pemilik mobil mahal ini kan? Kami tahu soal itu Pak. Lagian mana mungkin, seorang pekerja cleaning service seperti Anda ini, mampu untuk membeli mobil sport Lamborghini yang mahal ini. Sudahlah Pak, kami tak ingin banyak berdebat di sini. Segera Anda menghubungi pemilik mobil ini, dan minta kepada bos Anda untuk segera datang ke kantor. Selesai urusan, ucap salah seorang oknum petugas dishub itu. Jangan meremehkan pekerjaan saya dong Pak, walaupun saya seorang cleaning service. Setidaknya, pekerjaan saya ini halal. Lagian kalau semisal, saya bilang kepada Anda, kalau ini mobil saya, tentu Anda sekalian tidak akan percaya. Karena Anda hanya sebatas melihat dari baju seragam kerja yang tengah saya pakai ini. Baiklah kalau gitu, silahkan Anda bawa mobil saya ini ke kantor. Tapi satu pesan saya, jangan sampai ada tindakan pengerusakan sekecil apapun pada bagian mobil saya, sekalipun itu goresan yang tertinggal di bodinya, ucap Hansin dengan sedikit agak kesal. Kemudian 4 petugas itu berlalu, meninggalkan Hansin dan membawa mobilnya, sedangkan Hansin terlihat masih berdiri di pinggir jalan, sembari menjadi tontonan beberapa warga yang kebetulan melintas. Dalam hati dia berkata, seperti negeri dongeng yang penuh cerita tak masuk akal. Sedangkan hari ini, seperti mimpi yang tak kuharapkan untuk datang. Hansin pun menghela nafas panjang, kemudian berbalik arah menuju warung makan yang sebelumnya sempat dia tinggalkan. Maaf Bu, jadi berapa semuanya? Tanya Hansin. Nggak dihabiskan dulu makanannya nak, ucap ibu itu. Tiba-tiba hilang selera makan saya Bu, ucap Hansin, sembari mengeluarkan uang dari dalam dompetnya, dan kemudian memberikannya kepada penjual makanan itu. Maaf nak, apa ada uang pas? Saya tidak ada kembaliannya, ucap ibu itu. Bawa aja dulu Bu, kapan-kapan saja saya mampir lagi ke sini, ucap Hansin. Tunggu sebentar di sini Mas, saya tukarkan dengan uang receh dulu. Kali saja di sana ada yang punya. Tunggu sebentar ya, ucap ibu itu. Jangan Bu, nggak usah repot-repot, sudah bawa saja, lain kali saja saya datang kembali, ucap Hansin. Kemudian Hansin pun keluar. Segera dia pesan ojek online untuk berangkat menuju ke tempat kerja. Tak menunggu berapa lama, bapak ojek online pun tiba. Permisi, dengan Mas Hansin, tanya tukang ojek online. Betul Pak, ke gedung Sritima siapa? Cepat asal selamat, lebih saya prioritaskan. Hehehehe, ucap Hansin, sembari tersenyum. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.